قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Kaum muslimin, beredar berita bahwa debat nasab Ba'alawi di Universitas Islam Negeri Wali Songo dibatalkan. Dan mendengar berita pembatalan tersebut, Fuad Pleret mencak-mencak kaum muslimin, ya. Dan sebenarnya yang mencak-mencak juga bukan Fuad Pleret kaum muslimin, ya. Mencak-mencak, kemudian kecewa. Kami pun kecewa kalau debat nasab tersebut dibatalkan, karena itu yang ditunggu-tunggu. Ya, untuk membuktikan apa benar para habib itu zuriat Nabi Muhammad SAW, apa bukan secara ilmiah, ya, secara silsilah nasab dan juga secara ilmu medisnya melalui tes DNA. Jadi sebenarnya itu momen yang ditunggu-tunggu oleh banyak kaum muslimin, ya, karena itu momen penentu lah, ya, penentu, ya, paling tidak ada gambaran lah, ya, apakah para habaib itu benar zuriat Nabi Muhammad SAW atau bukan, ya. Karena itu momen pembuktian secara ilmiah kaum muslimin. Dan coba kaum muslimin kita simak video dari Fuad Pleret yang mengekspresikan kekecewaannya ketika acara debat nasab di UIN ini dibatalkan. Ya, coba kita lihat videonya kaum muslimin. Saya disclaimer ya, ini saya dalam keadaan bergetar gitu, mungkin campuran antara sedih, kemudian marah, kemudian kecewa, kemudian ya perasaan campur aduk lah. Jadi live ini adalah permohonan klarifikasi. Apakah benar yang terjadi yang saya baca di grup-grup WA? Jadi di beberapa grup WA itu beredar informasi bahwa seminar ilmiah internasional di UIN Wali Songo Semarang yang bertema migrasi agama dan peran sosial Habib Ba'alawi di Indonesia, tinjauan sejarah, itu hendak dibatalkan. Tuh. Karena berdasarkan informasi itu, makanya saya minta klarifikasi ini, apakah benar ini. Kalau benar ini benar-benar memalukan bangsa Indonesia. Kalau ini benar informasi ini yang beredar di grup-grup WA ini Pak Kapolri dan Pak Prabowo harus turun langsung ini. Oh ya, ini masih masa jabatannya Pak Jokowi ya. Pak Jokowi juga harus turun langsung. Karena ini acara ilmiah, levelnya internasional, mengundang Profesor Sumanto Qurtubi, dosen di Arab Saudi, dihadiri yang menyatakan hendak hadir itu lebih dari 25 profesor doktor. Jadi menurut informasi di grup itu tadi siang, benar apa enggak, ini mohon klarifikasi Pak Kapolri ini. Ada satu mobil oknum yang mengatasnamakan utusan Mabes Polri yang menemui ketua panitia seminar tersebut, yang pada intinya dalam pembicaraan itu memutuskan agar panitia membatalkan acara tersebut. Ya alasannya secara persis tidak tahu lah, tapi intinya kayak begitu. Ini di zaman Orde Baru aja tidak terjadi seperti ini. Kalau itu memang benar loh, utusan dari Mabes Polri itu. Makanya ini Pak Kapolri
benar-benar harus klarifikasi. Benarkah telah mengutus beberapa petugasnya untuk membatalkan rencana acara seminar internasional, seminar ilmiah internasional di UIN Wali Songo Semarang? Kalau memang benar, ini akan menjadi berita internasional ini. Presiden buruk ini bagi demokrasi kita. Oke lah, kalau trik-trik politik, saya masih bisa memahami lah. Tapi kalau sudah menyangkut ranah ilmiah di dalam kampus, dan itu terkait dengan ideologi Pancasila, eksistensi sejarah bangsa Indonesia, eksistensi Bhinneka Tunggal Ika, eksistensi UUD 45. Wah, ini sudah keterlaluan ini. Halo. Saya yakin netizen publik semua akan, satu, mungkin marah. Dua, mungkin mengetawain itu Mabes Polri. Kalau memang benar terkonfirmasi beberapa orang oknum yang mengaku Mabes Polri itu benar-benar utusan Kapolri untuk membatalkan acara seminar ilmiah internasional. Gila nggak itu? Saya udah bilang kalau urusan Pancasila, sesenti pun saya tidak akan mundur. Nah, kaum muslimin, coba kita bacakan surat pemberitahuan pembatalan ya tentang diskusi nasab yang rencananya akan diadakan di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang ya. Ini kaum muslimin suratnya. Kop suratnya Kementerian Agama Republik Indonesia, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM ya. Ini tembusan yang pertama kepada Kapolri, kedua Kapolda Jawa Tengah, kemudian Kapolrestabes Kota Semarang, Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, para narasumber dan moderator, 6 seluruh lapisan masyarakat. Ini suratnya surat pembatalan diskusi publik yang bertanda tangan di bawah ini nama Ahmad Arif Junaidi, nomor induk pegawai, jabatan sebagai Ketua LP2M Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang atau Ketua Panitia Penyelenggara Diskusi Publik Migrasi Agama dan Peran Sosial Keagamaan Klan Ba'alawi di Indonesia. Setelah memperhatikan kronologi di bawah ini, satu, dalam rangka menjembatani perbedaan pendapat soal ketersambungan atau keterputusan nasab klan Ba'alawi pada Nabi Muhammad SAW yang mengarah pada benturan fisik antara kelompok yang pro dan kontra klan Ba'alawi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat LP2M Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang bermaksud menyelenggarakan diskusi publik dengan tema Migrasi Agama dan Peran Sosial Keagamaan Klan Ba'alawi di Indonesia yang akan digelar pada Selasa 10 September 2024 di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. 2. LP2M Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang telah mengundang para narasumber kegiatan diskusi publik tersebut pada tanggal 20 Agustus 2024 dan para narasumber telah bersedia hadir memenuhi undangan tersebut. 3. LP2M Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang telah berkoordinasi dengan Polrestabes Kota Semarang dan Polda Jawa Tengah untuk mendiskusikan pengamanan kegiatan tersebut. 4. Pada hari Kamis sore 5 September 2024 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, tim Markas Besar Polri atau Mabes Polri berkunjung ke kantor LP2M Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang untuk bermusyawarah soal diskusi publik tersebut. Tim Mabes Polri menyampaikan kajian dan analisis kerawanan, keamanan, dan potensi benturan fisik antara dua belah pihak di akar rumput yang mungkin akan terjadi antara kelompok pro dan kontra Ba'alawi menjelang, saat, dan sesudah diskusi publik tersebut.
Karenanya, demi kemaslahatan bersama, tim Mabes Polri menyarankan agar LP2M Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang menunda atau membatalkan diskusi publik tersebut. Memperhatikan saran tim Mabes Polri tersebut, maka LP2M Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang memutuskan untuk membatalkan kegiatan diskusi publik migrasi agama dan peran sosial keagamaan klan Ba'alawi di Indonesia yang sedianya akan digelar pada hari Selasa 10 September 2024. Demikian, surat pembatalan kegiatan diskusi publik ini disampaikan untuk menjadi maklum. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan akibat pembatalan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Semarang, 6 September 2024, Ketua Ahmad Arif Junaidi. Sayang sekali kaum muslimin, ya, ini sebenarnya momen yang sangat ditunggu-tunggu, ya, dimana ini adalah momen pembuktian sebenarnya, ya. Apakah para habaib Ba'alawi mampu membuktikan bahwa mereka benar-benar zuriat Nabi Muhammad SAW atau tidak? Meskipun sebenarnya benar atau tidak nasab mereka itu sebenarnya juga bukan sebuah permasalahan, ya. Yang menjadi permasalahan itu adalah dakwah mereka. Bagaimana dakwah mereka? Bagaimana manhaj mereka di dalam beragama? Tapi karena doktrin-doktrin nasab mereka ini sudah mengakar di kalangan para muhibbin Ba'alawi, sehingga pembahasan nasab ini menjadi penting. Ya, karena kalau tidak terbukti bahwa mereka adalah zuriat Nabi Muhammad SAW, ya, akan banyak muhibbin yang sadar sehingga meninggalkan dakwahnya para habaib. Karena dakwahnya para habaib ya kebanyakan doktrin, dawir, cerita khurafat, mengajarkan kesyirikan, dan macam-macam kaum muslimin. Meskipun pihak yang menggugat nasab Ba'alawi itu ya 11-12 sebenarnya, ya, kelompoknya Puat Pleret, ya. Di sana ada Gupron, ada ya Puat Pleret sendiri ya kita tahulah. Ya, cerita-cerita khurafat tentang wali juga sebenarnya sama, tapi minimal kaum muslimin. Kalau Ba'alawi ini rungkat, ya banyak yang meninggalkan habaib, ya minimal berkurang lah PR-PR orang-orang yang mendakwahkan Islam yang hak ini kaum muslimin, ya. Minimal kan para habaib sudah banyak ditinggalkan, ya. Ya tinggal menggarap ya, Puat Pleret dan juga rombongannya, semisal Gupron, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalaupun debat nasab ini tidak jadi dilaksanakan, ya, kemungkinan besar di Robitoh Alawiyah juga tidak jadi dilaksanakan. Tapi ya kita tunggulah, barangkali di Robitoh Alawiyah itu jadi dilaksanakan. Tapi sepertinya kalau sudah batal satu, batal semua, ya. Dan di media akan tetap rame pembahasan masalah habaib Ba'alawi, ya, dan akan masih banyak orang yang mempertanyakan keabsahan nasab mereka, apakah benar mereka zuriat Nabi Muhammad SAW atau bukan, ya. Dan nanti tinggal seleksi alam saja, ya. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan hidayah, maka dia akan mengikuti dakwah yang hak, ya. Tapi kalau orang yang memang tidak mau menjemput hidayah, ya dia akan tetap fanatik buta terhadap para habaib, ya. Dan berlangsung atau tidak berlangsung debat nasab para habaib, ya, tetap tidak akan menghentikan dakwah orang-orang yang menyerukan tauhid dan sunnah, memerangi kesyirikan, bid'ah, ya, khurafat, tahayul, dan lain sebagainya, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita, mengistiqomahkan kita untuk selalu berada di atas manhaj yang hak, manhaj salaf, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.